Dan tolong, dari 100 orang yang pernah berurusan baik dalam koridor agama, majelis, sholawatan, atau berbisnis dengan Mbak Alwi, rata-rata hampir semua pernah dikadali, pernah ditipu, pernah dimakan, direbut atau para kawan-kawan semua yang mukibin atau yang tidak mukibin, jangan mau diadu domba antar anak bangsa. Karena apa? Saya seperti ini karena saya oleh diarani saya juga sakit hati. Kalau saya tidak sakit hati berarti saya tidak santri. Dan santri harus sakit hati kalau ulamanya itu dihina-dina seperti kemarin-kemarin yang dulu-dulu itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, sekarang kita bicara tentang kibin, tentang mukibin. Mukibin itu dari bahasa muhibbin, ya, orang yang mencintai. Namun mukibin, muhibbin yang kita pahami di Indonesia ini orang yang mencintai habib atau habaib, karena disematkan terhadap mereka yang mencintai para habaib keturunan Rasulullah. Jadi mereka mendapat julukan mukibin. Siapa yang memberi julukan itu? Yang memberi julukan itu ya para kabib-kabib Alawi itu sendiri. Kita adalah ahlul bait Nabi dan kalian adalah para kibin, para mukibin. Kalau kita melisik beberapa tahun ke belakang, katakan 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, siapa sih yang tidak mukibin? Siapa yang tidak mukibin? Semua muslim di Indonesia itu dipaksa untuk menjadi muhibbin. Cuman di tengah-tengah lapangan muhibbin itu lebih dikenal mereka para pengikut habaib dalam segi apapun, terutama dari segi ideologi mereka, organisasi dan ideologi mereka. Itu lebih kuat lagi, mereka dikatakan adalah seorang mukibbin. Bisa kita artikan bahasa lain itu pengikut militan para habaib. Para kibin mukibin ini siap menjadi pagar untuk membentengi para habaib dari segala ancaman-ancaman. Nah, kita akan dengarkan ya cerita para mukibin kelas kakap itu ya, kelas kakap. Ternyata siapa sih mukibin kelas kakap itu? Mukibin kelas kakap itu ternyata sekarang ini menjadi orang-orang yang sangat keras menentang pengakuan mereka. Pengakuan sebagai keturunan Rasulullah. Tentu ini bukan suatu hal yang sentimen belaka, tetapi ini berdasarkan sebuah pengalaman riset setelah mereka bertahun-tahun menjadi mukibin kelas berat. Sebuah pengalaman itu akhirnya menjadi sebuah pertanyaan, akhirnya merujuk pada sebuah penelitian, hingga kemudian terjadilah sebuah kesimpulan. Oh, ternyata selama ini kita keliru. Selama ini kita menjadi mukibin, bukan pecinta Rasulullah, tapi menjadi kibin, menjadi mukibin. Oke, kita saksikan para kibin kelas kakap. Gus, kenapa kita itu jangan berbisnis atau berurusan dengan habib-habib? Pak Alwi itu kenapa? Jadi begini, Kiai, para muhibbin seharusnya itu sadar. Gus Fuad Pleret adalah mantan Presiden Muhibbin Mbak Alwi Indonesia. Saya sendiri punya orang tua angkat Asegaf, Mbak Alwi. Kiai Maduddin mantan FPI. Tubagus Mogi itu yang menyebarkan Azmat Khan Mbak Alwi ke Indonesia secara silsilah nasab. Tetapi dengan akal sehat, dengan hati nurani kita sadar, kita tidak mau istilahnya percaya dengan cek kosong, harus dengan kajian pustaka, kajian genetika yang benar. Dan tolong
dari 100 orang yang pernah berurusan baik dalam koridor agama, majelis, sholawatan, atau berbisnis dengan Mbak Alwi, tolong disensus, disurvei. Siapa dari mereka yang benar-benar usahanya sukses, usahanya benar-benar adil, usahanya benar-benar istilahnya itu tidak didolimi, Tidak dikadali. tidak dikadali. Rata-rata hampir semua pernah dikadali, pernah ditipu, pernah dimakan, direbut atau apapun lah, yang punya majelis ditendang dari panggungnya, yang bisnis bersama ya diakali, ya dikadali. Coba ayo, butuh testimoni. Dan ini penting untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa pembuktian di lapangan itu jauh lebih utama dibanding hanya sekedar ceramah-ceramah manis. Karena apa? Sifat ras itu diturunkan dari genetiknya. Genetik serigala tidak mungkin makan rumput, dia makan daging. Dia mencabik-cabik mangsanya. Genetiknya kambing, struktur genetiknya kambing, ya dia makan rumput, dia makan tumbuhan. Jadi struktur genetik membawa sifat ras. Dan ini ras Khazari ini adalah ras serakah, ras arogan, dan ras rasis. Dan ini harus dilawan kalau ingin Bumi Pertiwi Indonesia terbebas dari parasit jahat Pak Alwi Yahudi Khazari. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Para kawan-kawan semua yang mukibin atau yang tidak mukibin, nggih, jangan mau diadu domba antar anak bangsa. Nggih. Mereka itu bergaya seperti itu perlunya untuk mengadu domba kita. Dan nggih, mengadu domba kita agar kita gegeran. Lek kita gegeran, maka petugasnya yang menugaskan dia tinggal ngambil untungnya, gitu loh. Oke. Jadi kawan-kawan semua, kami minta bila ada mukibin macam-macam, tinggalan nyengkri. Tapi kalau mereka ngomong sapa jenenge, iko sapa jenenge, sing garai mukibin muring-muring, nah niki yang kita pegang, kita laporkan kepada kepolisian. Jadi biar kita itu punya harga diri, kita itu punya yaitu pejabat pemerintahan untuk melindungi kita semua. Jadi konco-konco sedaya lek ono sing macam-macam lapor nang kepolisian. Lewat jalur hukum. Walaupun itu yang namanya apa jenis PWI segala itu, sampean harus cerdas, pangkas, awas, tepat, kilat. Untuk apa? Untuk menjaga para ulama. Karena apa? Saya seperti ini karena saya oleh diarani saya juga sakit hati. Kalau saya tidak sakit hati berarti saya tidak santri. Santri harus sakit hati kalau ulamanya itu dihina-dina seperti kemarin-kemarin yang dulu-dulu itu. Sampai-sampai tak gawe husnudon. Mosok rek Gus Dur rek cek sabari rek gitu loh. Mosok rek Gus Dur rek kapan jarene wali tapi gak malati. Lah. Itu kawan-kawan semua. Lah sekarang mula Ki Ma'ruf Amin diarani anjing mergo diarani babi. Ki Ma'ruf Amin diarani babi krono cedek krono nyalon jadi wakil presiden biyen niko. Nah ini sing garai kula sebagai wong awam, sebagai santri kula mondok 12 tahun, ngoten lho nggih, 15 tahun. Kok terus ana guru diina-dina kaya ngoten niku nggih. Ngoten lho nggih. Molakno waktu zaman Gus Dur yang pertama kali unjuk rasa Pasuruan. Bubarkan FPI. Loh, itu yang pertama kali Pasuruan. Kula sing dikomandani sampai saya di blacklist oleh
Habib nggak usah diparani, nggak apa-apa. Akhirnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra datang kepada saya, lah gitu loh. Makanya saya setiap tanggal 10 malam 11 Ramadan ngekholi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Karena waktu itu saya ditutup, kan dulu nemen Habib itu nemen. Wah, anak putri Kanjeng Nabi nemen wis. Itu loh. Terus akhirnya saya dirawui Sayyidatina Khadijah, terus ngekholi jam 2 malam. Yang kami makan bubur karena biar cepet. Lek adang sego lama gitu loh. Jam 2 malam saya ngekhol gitu. Ini laporan kami kepada panjenengan semua, kami semua ini adalah santri. Lindungilah kami gitu loh ya. Lindungilah kami panjenengan sebagai guru, sebagai ulama. Kami ini yang orang awam ini tolong lindungi kami agar kami berkreasi ini bisa kuat dan kokoh. Makatan sak mangkin langsung Ki Imat apa niku. Nah oke, jadi seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan bahwa para kibin-kibin yang saat ini sangat bebal sekali untuk bisa memahami tesis Kiai Imat, memahami sebuah kajian tentang nasab alwi. Ini kalau kita perhatikan kembali bahwa mereka adalah para kibin-kibin, para kibin yang sebetulnya masih belum mengorbankan apa-apa untuk untuk para habaib ini ya. Jadi beda dengan para kibin-kibin yang sekarang ini sudah sadar, bahkan menjadi orang-orang yang sangat menentang sekali terhadap pengakuan mereka. Mereka itu bukan hanya kibin kelas pecinta saja, tetapi mereka sudah mengeluarkan apa saja, mengorbankan apa saja, termasuk hartanya pun siap dikuras oleh para kabib-kabib itu. Selain dari mereka yang saat ini berada di di barisan-barisan terdepan, orang-orang yang menentang pengakuan mereka itu ya seperti Kiai Imat, Gus Fuad Pleret, ada Kiai Suadi, ada juga Gus Fakih, itu kan berada di barisan terdepan, orang-orang yang menentang pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang sudah berkorban banyak, terutama dari segi materi. Mungkin di luar barisan ini ada banyak mukibin kelas kakap, sehingga ketika ada sebuah kajian Kiai Imat ini, mereka secara spontan pun juga sadar ini banyak terjadi, tetapi tidak nampak di media sosial. Saya yakin ini banyak terjadi kepada para kibin-kibin kelas kakap ya. Nah sekarang yang cuap-cuap tentang nasab mereka, membela mati-matian sampai sekarang, ini orang-orang yang mengaku kibin tetapi masih belum mengorbankan apa saja. Justru sebaliknya, ada tujuan-tujuan lain, ada indikasi lain. Di antaranya ada beberapa kibin yang masih diuntungkan dengan keberadaan para kabib-kabib Alawi ini, sehingga sampai sekarang pun mereka masih tidak terima dengan kajian Kiai Imat. Nah kalau kibin kelas kakap, kelas berat, mereka ikhlas tulus mengorbankan apa saja untuk para habaib ini, mereka akan lebih cepat terbuka, lebih cepat taubatnya. Oke, terima kasih untuk para kibin yang menonton video ini. Kita tetap bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.